Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memerangi manusia sampai hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai manusia tersebut bersyahadat. Ini luar biasa. Orang kafir barangkali akan menilai Islam itu maksa, kalau nggak mau baca syahadat diperangi. Boleh saja mengatakan seperti itu sekarang, ya. Tapi nanti di akhirat mereka akan mengatakan, alhamdulillah kami didatangi oleh pasukan Islam, alhamdulillah dulu kami dijajah oleh kaum muslimin, kalau tidak kami kekal di neraka selama-lamanya. Kan gitu, ya. Sekarang mereka mengatakan Islam berdakwah dengan bawa pasukan, pedang, senjata. Silakanlah, mau bicara apa. Nanti mereka yang masuk surga, dulunya kafir, masuk surga gara-gara dijajah oleh kaum muslimin, akan mengatakan seperti itu. Sebaliknya, yang kekal di neraka, mereka akan mengatakan, seandainya kami dulu dijajah oleh kaum muslimin, barangkali kami bisa masuk surga. Kan terpaksa masuk Islam awalnya, lama-lama sadar, beriman bahwa Islamlah satu-satunya agama yang hak. Atau mereka menyesali, kenapa aku tidak ikut seperti saudaraku, tetanggaku, si A, si B yang pada masuk Islam. Aku tetap bersikukuh dalam kekafiranku. Akhirnya sekarang aku kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Karena seluruh penduduk neraka yara maq'adahu minal jannah, dia melihat tempat tinggal dia di surga mestinya. Ya, jadi orang kafir yang ada di neraka itu melihat surga, lalu tentu ini dengan kuasa Allah, ya. Lalu dia melihat, mestinya saya di situ. Laula hadani Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku. Sayang Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku di sini, nggak jadi di situ. Jadilah tambah penyesalan. Sebaliknya, penduduk surga kaum muslimin, dia melihat tempat tinggalnya di neraka. Dia mengatakan, laula hadani Allah, seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku di situ. Tidak di surga ini, tapi di neraka itu. Tahu dia melihat tempat tinggalnya. Oh, bertambahlah bahagia, bertambahlah bersyukur karena diberi hidayah oleh Allah sehingga tidak masuk neraka. Ya, itu sudah selesai kita bahas. Kita lanjut 391. Wa'an Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, namanya adalah Tariq bin Usayd.
Malik bin Ushaim radhiyallahu anhu, sahabat ini. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, kata Nabi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Dia ingkari Yesus bukan Tuhan. Siapa lagi? Si A bukan Tuhan, si B bukan Tuhan, si C bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Maka haruma maluhu wa damuhu, hartanya haram, darahnya haram. Haram diapain? Haram diambil. Darahnya, hartanya tidak boleh diambil. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh kita sakiti sehingga darahnya mengalir, apalagi kita bunuh. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari seluruh Tuhan selain Allah, hartanya tidak boleh kita ambil, darahnya tidak boleh kita tumpahkan. Berarti mafhum mukhalafahnya apa kira-kira? Mafhum mukhalafahnya apa kira-kira? Hartanya boleh kita ambilin, darahnya boleh kita tumpahkan kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seperti itu. Mereka datangi negeri-negeri kafir. Mereka datang ke Mesir, datang ke Syam, datang ke Yaman, bahkan sampai Eropa, Andalus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka tentunya, ya. Sebab kalau kaum muslimin tidak datang ke Mesir, ya, orang Mesir kekal di neraka selama-lamanya. Di mana mau masuk surga? Allah itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Al-Quran itu apa? Islam itu nggak tahu. Datanglah pasukan Islam. Memang dakwah itu nggak butuh kekuatan. Kalau dakwah kemudian mendatangi negeri orang lalu minta mereka supaya dengerin dakwah kita, bagaimana? Dan memang tidak seperti itu Islam mengajarkan, tapi bawa pasukan, mengajak mereka untuk bersyahadat supaya mereka tidak kekal di neraka selama-lamanya. Nggak mau, nggak apa-apa. Boleh dipaksa? Tidak boleh. La ikraha fid-din. Tidak boleh dipaksa. Tapi bayar jizyah, maks, koror, tak kita mungkin upeti, pajak, apalah istilahnya. Kalau zakat cuma 2,5%, maka ini terserah pemimpin, ya. Mau 10%, mau 20%, mau 50%, 60%, bahkan terserah pemimpin. Maka hari itu banyak orang kafir yang terpaksa masuk Islam. Daripada 60%, 70%, mending 2,5%. Setahun sekali, ya kan? Udah biarin dah, pura-pura baca syahadat dah. Daripada 50%, udah baca syahadat aja 2,5%. Setelah baca syahadat kan mau nggak mau sholat, mau nggak mau Jumatan duduk diam, dengerin khatib berkhutbah tentang Islam, tentang batilnya agama-agama selain Islam. Tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak masuk Islam, dan seterusnya. Akhirnya sadar,
akhirnya beriman, akhirnya mengakui isi syahadat itu bukan pura-pura lagi. Ini ribuan seperti ini, mungkin jutaan. Ya, karena orang baik itu, orang beriman itu, orang sadar itu butuh waktu, butuh proses. Nggak mungkin tiba-tiba melihat Ka'bah langsung beriman, langsung meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar, yang lain kafir semua, kekal di neraka, hanya gara-gara sekali melihat Ka'bah. Itu asbab saja. Tertarik mungkin lihat Ka'bah diputeri oleh ribuan manusia begitu rapinya. Kan pernah ada dulu kisah ya di di televisi, kan banyak ya di televisi menayangkan bagaimana Masjidil Haram sekitar Ka'bah antara azan dan iqamah itu kan ada yang sholat, ada yang duduk, ada yang baca Al-Quran, ada yang jalan, ada yang nyender, kan lumayan, bisa 10 menit, 15 menit ya kan. Oh, jumlahnya ribuan, mungkin ratusan ribu. Posisinya nggak karu-karuan. Itu tadi, ada yang nyender, ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, ada yang jalan. Lalu ada orang kafir nonton itu bersama seorang muslim. Gitu. Orang kafir ini kebetulan militer ya. Ditanya oleh si muslim, mungkin temannya, menurut Anda ahli ngatur pasukan, ini posisi seperti ini kan nggak karu-karuan nih. Ada yang jalan, ada yang diri, ada yang sholat, ada baca Al-Quran, rukuk, sujud, sampai mereka berada dalam satu posisi, berdiri semua, siap semua, rapi, butuh waktu berapa lama gitu. Dijawab oleh si militer kafir ini, tergantung mereka ini. Kalau mereka ini awam, bukan pasukan, bukan militer, bisa berapa dia? Bisa berapa jam gitu? Lu seharian lah. Bisa seharian. Kalau militer ya sekian jam, dia nyebut 4 atau 5 jam gitu. Militer kan lebih gampang diatur ya. Ternyata nggak lama komat, iya kan? Nggak lama komat ya. Temennya bilang, lihat ya. Paling semenit 2 menit. Begitu komat langsung ambil posisi set. Ya, hanya beberapa menit. Berdiri sama, menghadap ke arah yang sama, posisi yang sama. Dari situ dia tertarik. Lalu mempelajari Islam, lalu masuk Islam. Nah, itu asbab. Bukan sekali melihat itu lalu yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Tentu tidak, butuh proses. Sahabat manusia terbaik, manusia termulia, manusia yang dijamin surga, dijamin ridho, dijamin ampun, butuh proses. Gak tanggung-tanggung, 23 tahun prosesnya, ya kan? Di dalam proses itu ada yang apa? Ada Nabi sedang khutbah di khutbah Jumat, Nabi sedang khutbah Jumat ditinggal, ya, malah keluar masjid ngerumunin barang dagangan yang baru datang dari Syam. Ini proses. Itu kan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di akhir surat Al-Jumu'ah. Ini proses menjadi baik. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ini Al-Quran mengabadikan kelakuan sahabat dalam proses itu. Ketika mereka melihat perdagangan, perniagaan, barang dagangan baru datang dari Syam, mereka tinggalkan engkau berdiri berkhutbah. Ya. Ini proses. Ketika turun ayat selanjutnya, mereka sadar, mereka memperbaiki diri,
Ketika Nabi menyampaikan ini haram, mereka sami'na wa ata'na, proses. Ini tidak seperti ucapan kotor dari orang-orang Syiah Rafidhah. Saya pernah dengar itu di televisi. Tokoh Syiah negeri kita ini alhamdulillah sudah mati. Dia mengatakan, saya tidak mencaci maki sahabat, saya tidak menjelek-jelekkan sahabat, saya cuma menyodorkan kenyataan nih lakuan sahabat. Nabi sedang khutbah ditinggal, apa pantas? Lalu membandingkan kita, coba di kita ada nggak? Ada ustadz, kiai sedang ceramah, lalu kita ini keluar dari masjid berumurin barang-barang, kita aja nggak ada. Ini sahabat, ini Al-Quran yang bicara. Dia lupa ini proses. Dan sahabat bukan malaikat, pernah berbuat salah, ini salah satunya. Tapi sifat sahabat ketika berbuat salah tidak pernah mengulang lagi, cukup sekali. Dan waktu itu ya beranggapan ya gak apa-apa, gitu ya. Ya minum khamr saja sering, ya karena memang belum haram. Itu proses. Apalagi kita, apalagi yang bukan sahabat, tentu lebih-lebih lagi membutuhkan proses. Ya. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Mungkin ada yang minum khamr diam-diam, mungkin ada yang berbuat dosa diam-diam, gak ada yang tahu kecuali dia dan Allah tentunya. Serahkan kepada Allah. Kita menghukumi manusia itu secara zahir. Hatinya seperti apa, jangan. Bahkan orang yang jelas-jelas nampak tanda-tanda kemunafikannya, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu nampak sekali, nampak tanda-tanda kalau dia itu munafik. Islamnya cuma pura-pura buat menutupi kekafirannya, nampak sekali. Nabi gak mau tahu, Nabi pura-pura gak tahu. Dia mati, Nabi ambil air wudhu, mau menyolati. Nabi pura-pura gak tahu, karena dohirnya dia sholat Jumatan, kadang ikut jihad, walaupun kelakuannya nampak sekali. Ya jangankan Nabi, Umar raja tahu, yang lain tahu kalau dia ini munafik. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghukumi seseorang berdasarkan zahir, tidak berdasarkan batin. Nah, disinilah sesatnya kaum apa? Ada kelompok dalam Islam, kaum batiniyah. Ada kelompok-kelompok ini kaum batiniyah. Jadi mereka menghukumi sesuatu berdasarkan batinnya. Mereka mengatakan segala sesuatu ada zahirnya, ada batinnya. Secara zahir, salat isinya ruku, sujud, iktidal, iftiras, tawaruk, salam. Tapi secara batin, salat itu begini, ngarang. Dan tidak ada ajaran dari Nabi SAW salat secara batin itu apa. Maka saya pernah dengar ada orang, kalau nggak salah dia dalang muslim, orangnya baik. Dia duduk bersila, ya. Dia ada yang nanya, kok tadi sempat berhenti, ya. Sempat berhenti pertunjukannya.
Bapak dia lumayan lama. Dijawab, tadi saya sedang sholat. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada i'tidal, nggak ada takbiratul ihram, nggak ada tasyahud. Dia bilang sholat secara batin. Karena segala sesuatu itu ada zahirnya, ada batinnya. Bapak kan kaya raya, sehat, kok belum berangkat haji? Dijawab, sudah. Saya sudah berkali-kali pergi haji. Pergi haji secara batin. Kalau semuanya ada batinnya semua, rusak ajaran Islam. Iya. Menghilangkan ajaran Nabi, ada tawaf, ada sa'i, ada melempar jumrah dan seterusnya, dihilangkan oleh mereka atas nama kebatinan, batiniyah. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih dari Imam Muslim. Ada 3 fawaid dari hadis ini, saya bacakan. Syartut tauhid al-bara'atu minal ma'budatil batilah. Syarat tauhid adalah berlepas diri dari segala hal yang disembah selain Allah, dan itu batil. Walaupun yang disembah tidak batil. Adakah yang menyembah Nabi Isa? Ada nggak? Yesus? Ada nggak? Ada, banyak. Apakah Nabi Isa kemudian jadi batil? Jadi tauhid? Tidak. Yang batil penyembahan terhadap Nabi Isa. Nabi Isa-nya tidak batil. Apakah Nabi Isa menjadi tauhid karena disembah selain Allah? Tidak. Karena tauhid adalah kullu ma ubida min dunillah biridahu. Segala sesuatu atau semua yang disembah selain Allah dan dia suka dan dia senang disembahin, maka kalau dia nggak suka, nggak senang, ya bukan tauhid. Maka tauhid adalah Fir'aun, Namrud, siapapun yang disembah selain Allah dan dia senang, itulah tauhid. Ada satu penguasa dan dia mengganti hukum-hukum Allah dengan hukum-hukum dia, walaupun tidak ada yang rukuk sujud di depan dia, dan dia senang sekali dibesar-besarkan selain Allah. Bisa itu tauhid. Tapi Nabi Isa bukan tauhid. Ali bin Abi Thalib, adakah kelompok bahkan mengaku Islam yang menyembah Ali bin Abi Thalib? Adakah? Ada. Si Ar-Rafidah kan menyembah Ali bin Abi Thalib. Apakah dengan demikian Ali bin Abi Thalib tauhid? Bukan. Kenapa? Ali tidak suka, Ali tidak mau disembah. Beda dengan Fir'aun tadi, mau. Gitu ya. Wal kufru bit tauhid, dan harus kafir terhadap tauhid. Terhadap tauhid itu, segala sesuatu yang disembah selain Allah, kita harus kafir. Kita harus mengingkari itu. Jadi tahulah kita apa makna kafir itu, mengingkari. Maka Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, gimana bukan kafir? Orang mengingkari kok. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi dan Nasrani menerima, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Tidak kan? Kalau mengakui, ya jadi Islam. Maka tepat sekali dan tidak mengada-ngada kalau ada yang mengatakan Hindu kafir, Buddha kafir, Yahudi, Nasrani kafir. Yang tidak kafir hanya kaum muslimin.
Karena yang tidak mengingkari Rasulullah itu Nabi hanya kaum muslimin. Disinilah keadilan kaum muslimin, terutama terhadap Nabi Isa. Kan ada pendeta yang coba-coba ngeritik, ada yang pendeta yang coba-coba mengatakan bahwa Islam tidak adil. Kenapa? Kalian laki-laki kaum muslimin menikahi wanita-wanita kami ahlul kitab Nasara boleh. Begitu kami laki-laki Nasara atau Yahudi menikahi perempuan-perempuan muslimah nggak boleh. Mana keadilan? Mana keadilan? Dijawab oleh Syekh Utsaimin, ya, kalian mau adil? Boleh. Tapi kalian harus adil dulu. Kapan kami mencaci maki Nabi Isa? Kapan kami menjelek-jelekkan Nabi Isa? Kapan kami mengatakan Nabi Isa bohong, Nabi Isa bukan Nabi, Nabi Isa bukan Rasul? Kami seluruh kaum muslimin mencintai Nabi Isa, beriman bahwa Nabi Isa betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, utusan Allah, kekasih Allah. Kami percaya. Anda mengatakan Muhammad pembohong, Muhammad bukan Nabi, Muhammad tidak dapat wahyu. Ya, paling ringan Muhammad Nabi betul, tapi khusus Nabi orang-orang Arab. Kan gitu. Kalian adil dulu, karena kami sudah adil. Di antara kami kaum muslimin tidak ada satupun yang mencaci maki, membenci, memojokkan Nabi Isa. Semua kita mencintai, memuliakan. Kenapa kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kalian percaya terhadap Nabi Muhammad SAW sebagaimana kami percaya kepada Nabi Isa, silakan, tafadhol, nikahi muslimah kami, silakan. Tapi percaya dulu bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, utusan Allah. Tentu kalau utusan Allah nggak mungkin bohong, kan? Ya silakan, ikuti ajaran beliau. Setelah itu silakan menikahi wanita-wanita kami. Ya tentu sudah masuk Islam. Kalau percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, tentu dengan sendirinya masuk Islam. Ya. Karena la ilaha illallah kan mereka sudah lulus insya Allah, ya kan? Ya kalau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya otomatis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mereka akui. Wa hadha muakkadun bi ayatil Qur'anil Karim. Ini diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran, diantaranya faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang kufur, ingkar terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang tidak mungkin putus. Sementara yang lain putus karena gak kuat. Kalau ini kuat, gak mungkin putus. Artinya tidak mungkin tidak sampai surga. Tidak mungkin tidak sampai surga, pasti sampai surga. Walaupun ada kalanya ke neraka dulu, karena mungkin berzina, mungkin minum khamar, mungkin berjudi, mungkin membunuh, tapi pada akhirnya diampuni oleh Allah dan berakhir dengan surga. Ayat berikutnya,
alladzina ijtanabut taghut, orang-orang yang menjauhi taghut, ayyabuduha, tidak menyembah taghut, wa adabu ila Allah, kembali kepada Allah, menyembah kepada Allah satu-satunya, lahumul busra, maka bagi mereka adalah al-busra. Apa busra? Kabar gembira. Berupa apa? Apalagi kalau bukan surga. Kabar gembira yang paling menggembirakan adalah surga. Dan surga ini menghapus seluruh penderitaan. Antum cari manusia paling menderita, siapa kira-kira? Ashabul Ukhdud, atau masih tahu bayangkan sekeluarga direbus di air mendidih sampai mati semua, kayak apa penderitaannya? Atau Ashabul Ukhdud, atau siapalah yang antum saksikan, lahir sudah cacat, gak bisa bergerak, gak punya kaki, gak punya tangan misalnya, hidup selama mungkin 50 tahun, 60 tahun dalam penderitaan, tapi mati akhirnya masuk surga, hilang semua itu. Penderitaan selama 50 tahun, 60 tahun, bahkan 400 tahun, 500 tahun. Orang-orang dulu kan ada yang umurnya 400 tahun, 500 tahun ya. Di zaman Nabi Musa misalnya, zaman Nabi Nuh kan sampai 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu menderita. Tapi akhirnya masuk surga, hilang semua itu. Hapus semua itu. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Yang ada senyum, bahagia, bersyukur. Dan sebaliknya neraka. Neraka menghapus apa? Kalau surga menghapus seluruh penderitaan, kalau neraka menghapus seluruh kenikmatan, kesenangan, kelezatan. Kelezatan sebagai anak raja, hidup serba berkecukupan, berlebihan, dan ketika dewasa dia menjadi raja pula. Ada seperti itu ya, banyak ya. Tidak ada penderitaan sedikit pun. Tapi akhirnya masuk neraka, habis, gak bersisa. Kenikmatan sebagai anak raja, bahkan akhirnya menjadi raja, hilang, musnah. Tidak bersisa sedikit pun. Kalau akhirnya dia masuk neraka, waliyadzubillah, ya, ini hiburan bagi kita yang miskin, yang terlunta, yang banyak musibah, ya. Kalau akhirnya masuk surga, gak masalah sedikit. Yang kedua, al-muslimu ma'sumud dam wal mal wal 'ard. Seorang muslim itu darahnya, hartanya, kehormatannya maksum. Apa maksum? Terjaga, terpelihara. Maka seorang muslim tidak boleh darahnya ditumpahkan, hartanya diambilin, kehormatannya dicederai. Tidak boleh. Harus kita jaga. Dan tidak boleh disakiti. Bagaimana kalau kafir? Boleh. Ya kalau kafir nggak boleh juga, ya percuma dong kalimat ini. Hadis tadi. Orang kafir boleh, darahnya boleh ditumpahkan, hartanya boleh diambilin dalam keadaan tertentu. Gitu ya. Apa misalnya? Ya tadi, jizyah tadi, boleh ambil.
depan bukan 20%, saudara-saudara, tapi 60%. Ya, setor ke kami, penguasa muslim. Suka-suka pemimpin. Boleh. Bulan depan 70%. Serahkan. Itu. Terserah kaum muslim. Terserah pemimpin. Adapun muslim, jangan coba-coba. Berhubung bapak-bapak kaum muslimin penghasilannya luar biasa sekarang, mohon zakat jangan 2,5%, tapi 5%. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Dia akan berhadapan dengan Allah kalau dia memungut zakat dari kaum muslimin lebih dari 2,5%. Akan berhadapan dengan Allah. Adapun yang ditariki orang kafir mau 10%, 20%, 50%, bahkan mungkin 90% terserah. Dan mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya. Dan bebas, ya. Kalau kaum muslimin 2,5% itu kan cuma apa? Ternak, emas, perak, perdagangan, ya kan, hasil bumi, gitu. Ternak aja dibatasi, cuma 3 apa? Unta dan segala macam jenisnya, sapi dan segala macam jenisnya, termasuk kerbau, ya. Kemudian kambing dengan segala macam jenisnya. Adakah yang keempat? Tidak ada. Ayam nggak ada, bebek nggak ada, apalagi lele nggak ada, ternak lele nggak ada. Gitu. Kalau di luar yang 3 itu bukan ternaknya yang dizakati, tapi hasilnya, uangnya. Kalau jadi emas ya emasnya, gitu. Adapun unta, sapi, kambing jadi duit nggak jadi duit, langsung diambil. Punya unta berapa? 25 ekor, ambil 1. Laku nggak laku? Kalau lele, kalau nggak laku ya nggak mau lele ribuan bahkan jutaan, nggak ada, kecuali jadi uang, gitu ya. Yang terakhir hanya ada 3 ya. Kami menghukumi manusia hanya secara zahir, adapun batin kita serahkan kepada Allah. Allah urusan Allah itu. Yang zahir, yang batin urusan Allah. Sebagian kitab, ini kata beliau ya, waqad waqa'a fi ba'dil kutub al-muqtabarah, beranggapan bahwa ini hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan khata, keliru ya. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kalimat ini terkenal masyhur di kitab-kitab para ulama dan isinya hak, tidak ada kesalahan. Betul. Betul sekali. Tapi mengatakan bahwa ini sabda Nabi tidak betul. Nah, inilah para ulama saking takzimnya terhadap Nabi, walaupun benar siapa yang menyangkal kalimat ini sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Tapi jangan mentang-mentang benar lalu bilang ini sabda Nabi, nggak boleh, nggak boleh ya. Bukan sabda Nabi, nggak boleh bilang sabda walaupun isinya benar ya. Karena ancamannya berat. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas nama diriku,
Aku nggak bilang, ada orang Nabi bilang begini. Berarti dia telah mempersiapkan calon tempat duduknya di neraka. Ini ancaman dahsyat dari orang yang berani-beraninya mengatakan ini sabda Nabi, ini sabda Nabi, ini sabda Nabi, padahal bukan. Oleh karena itu, kalau memang bukan sabda Nabi, tidak boleh dibilang sabda Nabi, walaupun sekali lagi isinya benar, isinya sesuai dengan ayat dan hadis. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja. Ada pertanyaan, silakan.